Setelah bahtera besar itu akhirnya berlabuh dan bumi kembali mengering, Nabi Nuh AS menginjakkan kaki di tanah yang dengan penuh ketekunan, Nuh mulai menanam pohon-pohon tersebut. Pohon pertama yang ia tanam adalah pohon as, sejenis semak berbunga putih. Setelah itu, ia mencari bibit pohon anggur yang seharusnya ada di antara tanaman-tanaman yang dibawanya. Namun, ketika ia mencari-cari, pohon anggur itu tak lagi ditemukan. Dengan rasa penasaran, ia bertanya kepada anaknya, "Sem, wahai anakku, di manakah pohon anggur itu?" Sem menggelengkan kepala dan menjawab, "Aku tidak tahu, wahai ayah." Ia berkata kepada Nuh, "Wahai Nuh, pohon anggur itu telah dicuri oleh iblis." Iblis dan menuntut agar ia mengembalikan pohon anggur yang telah dicurinya. Namun, iblis dengan licik berkata, "Aku tidak akan mengembalikannya kecuali engkau bersedia berbagi denganku." Nuh menatapnya tajam dan berkata, "Baiklah, aku akan memberimu sepertiga dari pohon anggur itu." Iblis tersenyum sinis dan menggelengkan kepala. "Tidak cukup," katanya. Nuh pun menawar lagi, "Kalau begitu, aku beri kamu 2/3-nya." Mendengar tawaran itu, iblis akhirnya setuju. Tanam kembali pohon anggur itu di tanah. Namun, iblis memiliki rencana busuk yang tersembunyi di balik persetujuan itu. Ia melakukan ritual mengerikan, setiap tahap pertumbuhan pohon anggur disertai dengan darah makhluk yang ia sembelih. Ketika pohon anggur itu mulai bertunas, iblis menyembelih seekor burung merak dan menyiramkan darahnya pada akar pohon. Saat pohon itu mulai tumbuh daun-daun hijau, ia menyembelih seekor kera dan darahnya kembali mengaliri batangnya. Ketika pohon tersebut mulai berbuah, ia menyembelih seekor singa dan darah singa itu membasahi buah-buah anggur yang mulai matang. Hingga akhirnya, saat waktu panen tiba, iblis menyembelih seekor babi, dan darahnya menyentuh setiap tandan anggur yang siap dipetik. Dengan perbuatan jahatnya itu, iblis telah menanamkan 4 sifat buruk ke dalam buah anggur yang akan diolah menjadi arak. Barang siapa yang pertama kali meminumnya, maka ia akan merasakan kesombongan layaknya burung merak. Seiring mabuk yang makin menjadi, ia akan bergerak tidak terkendali seperti monyet yang menari-nari. Ketika kemabukannya mencapai puncak, ia akan berubah liar dan ganas seperti singa yang mengaum. Dan akhirnya, ketika kesadarannya hilang sepenuhnya, ia akan terjatuh dalam kondisi tak berdaya seperti seekor babi yang tidur dalam lumpur. Sejak saat itu, iblis terus menggoda manusia dengan arak, menjadikannya sebagai alat untuk menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan. Bahkan, menurut Al-Kisai, iblis pula yang pertama kali mengajarkan manusia untuk memerah anggur menjadi arak, menciptakan rebana, seruling, dan berbagai alat musik sebagai pengiring nyanyian yang melalaikan.